Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Indonesia, selamat pagi, sebaliknya dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Yang hari ini mungkin baru bangun, atau mungkin Anda yang sudah baru bangun, sudah di jalan maksudnya, atau memang sudah sampai di kantor ya Tescat ya. Semoga di hujan ini setiap tetes air hujan yang mengguyur bumi Indonesia itu membawa keberkahan sendiri buat kita semuanya. Amin. Saya Daril Adam bersama dengan Mr. Tung Desem Waddingin, mbahnya dahsyat. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang mbahnya dahsyat. Yes. Sehat Pak Tung? Sehat, kuat, bergairah siang dan malam. Oh, sehat, kuat, bergairah siang dan malam. Bergairah itu penting ya? Penting sekali. Untuk manusia tanpa gairah terus hidupnya kurang toyong. Ini ngomongnya nggak pakai mikir nih. Langsung hajar. Pakai otak mamalia. Ketika saya pertama kali menerima tema hari ini, saya agak berpikir banyak gitu ya. Tema kita hari ini adalah pentingnya ilmu berpikir dalam bisnis dan kehidupan. Satu pertanyaan awal. Kalau mikir, apa perlu ilmu Patung? Mikir kan mikir aja gitu loh. Caranya? Ya langsung jeplak aja gitu loh. Nah, coba itu berarti nggak mikir. Walaupun itu arti itu apa namanya, pengetahuan dari sebuah pikiran. Ya, jadi berpikir itu kan kita berarti kan lewat mana? Berpikir pakai apa? Otak. Oh, yang benar. Iya. Yakin. Sungguh. Nggak pakai dengkul. Enggak dong. Pakai dong dengkulnya untuk berdiri aja gitu ya. Untuk jagrak ya. Otaknya gitu ya. Iya. Kayak pada waktu siaran ini kan ada jagraknya, dengkulnya butuh jagrak. Tapi dalam hal ini begini. Jadi otak itu ada 3. Jadi berpikirnya kita pakai otak yang mana? Jadi begitu event siapapun, termasuk saya sendiri kayak tadi, tanya jebret jawab, itu saya pakai otaknya. Kalau bukan otak reptil, otak mamalia saya. Karena gini, kalau otak reptil itu proses berpikirnya kurang dari 1 detik, dan itu sangat powerful karena semua action kita harus lewat otak reptil kita atau batang otak. Batang otak itu yang nyambungin ke saraf semua. Jadi kita tidak bisa pakai otak modern terus kemudian menghindari otak reptil, tidak akan terjadi action. Nah, jadi kemudian berikutnya ada lagi yang namanya otak mamalia. Otak mamalia ini kurang dari 6 detik. Jadi kalau saya jawab kurang 6 detik, ya boleh dikata 100% refleks saya gitu ya. Refleks itu masuk ke otak reptil. Kalau otak mamalia itu nanti perasaan, suka tidak suka. Terus kemudian respon kurang dari 6 detik itu banyak otak mamalia atau otak reptil. Kalau responnya lebih dari 6 detik, belum tentu otak modern juga gitu ya, karena otak reptilnya yang berjalan gitu. Iya. Nah, ini karena begitu pentingnya, sayang sekali tidak diajarkan sistematis di sekolah. Ini saya sampaikan loh ke Pak Muhajir pun, saya datang presentasi kepada beliaunya gitu ya. Jadi kepada Pak Anies Baswedan pada waktu beliau jadi Menteri Pendidikan, saya ngirim WhatsApp, gak dibuka-buka juga gitu ya. Ternyata ganti handphone gitu ya. Nah, terus ganti menteri pun saya juga share dan disambut, kemudian di kalangan dirjennya juga saya sharing juga bahwa kalau berpikir itu begitu pentingnya, kenapa kok tidak diajarkan? Berpikir penting atau penting banget? Penting banget. Loh, kira tiap fungsinya berpikir untuk apa? Untuk menentukan satu pilihan dan keputusan. Nah, itu problemnya, tantangannya. Setelah mempunyai pilihan, setelah mempunyai keputusan, mikir lagi nggak? Mikir. Banyak yang nggak loh. Step berikutnya apa lagi udah ngambil keputusan? Nah, ini loh. Jadi problemnya orang itu berpikir untuk apa? Untuk ambil keputusan. Oke. Untuk memilih. Oke. Terus bahkan untuk mengejar tujuan. Oke. Untuk mengatasi masalah. Oke. Setelah terkejar tujuannya, setelah masalahnya teratasi, setelah memilih, mikir lagi nggak? Mikir. Mestinya harusnya mikir lagi. Iya. Karena mikir itu sebetulnya boleh, salah satunya adalah untuk menentukan pilihan yang lebih benar gitu ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian, tapi setelah milih, banyak orang setelah mengatasi masalahnya, karena sudah tidak ada masalah lagi, mereka tidak mikir. Sebenarnya fungsi berpikir yang terbaik itu adalah untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi bukan hanya sekedar mengambil keputusan, bukan hanya sekedar mencapai tujuan. Karena setelah mencapai tujuan, orang sudah tidak berpikir lagi. Contoh, orang berpikir itu adalah untuk mengatasi masalah, Pak. Untuk memecahkan problem. Yes. Misalnya di kamar kecil. Tadi saya di kamar kecil misalnya gitu ya. Siapa ya tadi? Ayo gitu. Yang bareng sama saya itu. Misalnya kamar kecil. Orang begitu di kamar kecil, pernah nggak di kamar kecil laki-laki? Ayo, Mas Daril pernah nggak? Pernah. Umum pernah tuh.
Pernah. Nah, pernah nggak ngelihat orang pada waktu kencing, sabuknya dibuka, celananya dibuka, melotrok sampai kelihatan celana dalamnya baru kencing? Pernah nggak ngelihat itu? Ngelihat langsung nggak, cuman sekali Iya. ujung mata ngelihat. Iya, ujung mata ngelihat kanan kiri sebelah. Iya. Why? Karena kenapa sih orang sampai harus buka sabuknya? Perhatiin. Dulu dia waktu kecil, kencing itu dikencingin sama orang tuanya. Dikencingkan, bukan dikencingin. Salah nih, salah bahasa, salah artiin. Dikencingin, dibangunin atau dibangunan, atau dibangunkan atau di... Iya. Nah, pada waktu itu diplotroin aja atau celananya. Pakai celana kolor. Kenapa pakai celana kolor? Logikanya, karena masih masa pertumbuhan. Kalau pakai celana fix nanti gampang ganti lagi boros. Celana kolor gitu ya. Paling gampang, ukurannya pakai kolor aja. Nah, begitu dia tambah besar, kan suruh kencing sendiri toh. Betul. Masih pakai kolor. Ya dia mengikuti jurus orang tuanya, plotroin aja selesai. Terus tapi begitu dia besar lagi gede, harus pakai celana fix, pakai sabuk. Mulai mikir, kencingnya gimana nih? Ketika dia mikir, karena mengalami problem, tidak bisa kencing nih sekarang nih. Dengan disabuk ini susah nih kencing. Terus kemudian dia menemukan cara. Mikir-mikir caranya gimana? Ya dilepas aja sabuknya. Setelah dilepas, dibuka celananya, diplotroin kelihatan pantatnya, terselesaikan toh masalahnya. Apakah dia masih meningkatkan diri untuk belajar cara kencing baru? Enggak. Begitu terpecahkan, sudah tidak pernah mikir lagi sampai umur berapapun dia akan buka celana, buka sabuknya, diplotroin. Pertanyaannya, boleh nggak kita tidak perlu buka sabuk? Boleh. Resletingnya aja bisa nggak? Bisa. Nah, Mas Dari ngomong bisa. Pendengar pemirsa nih ada yang bilang tidak bisa, Pak. Lu kenapa? Nah, tempat saya terlalu besar. Terus mau buka harus sabunnya buka, kalau nggak kecantol, Pak. Gludak gitu. Nah, kalau saya butuh need fast kencing ya begitu. Nah, iya. Walaupun harus ngurak-ngurak sampai bawah gitu. Nah, iya itu. Tapi dalam hal ini kenapa orang sampai gini? Karena gitu. Jadi ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri, even termasuk teknik kencing pun. Boleh toh dibuka resletingnya, ndak usah pakai sabuknya. Kenapa harus sampai susah-susah sabuknya? Pameran pantat sesama tetangga kanan dan kiri diplotroin. Ya kecuali memang tadi deh kalau terlalu besar misalnya. Iya. Terlalu besar tangannya ndak bisa masuk rokok gitu ya. Tangannya gitu ya. Enak aja gitu. Nah, tapi perhatiin gini. Jadi perlunya bahkan ilmu berpikir ini karena kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Tapi lebih dari itu, bukan hanya mengambil keputusan lebih tepat, mengatasi masalah. Contoh orang ketika lulus kerja ada masalah nggak? Ada. Harus kerja toh. Lulus kuliah maksudnya. Bukan lulus kerja, ini namanya distorsi dengan cepat nih. Saking ngomongnya pakai refleks tadi, bukan pakai otak modern. Pakai otak kodok. Nah, kemudian semua orang punya gitu loh. Saya punya otak kodok juga, punya otak mamalia, punya monyet, sapi, punya. Nah, semua orang jadi. Pertanyaannya begini, pada waktu kita lulus kuliah disuruh apa? Cari kerja. Tapi tidak diajarin cara cari kerja tuh. Ngalami masalah nggak? Pasti. Ngalami masalah. Aduh, ini cari kerjaan. Cari kerja tujuannya untuk apa? Dapat income. Begitu sudah kerja, dapat income, masalah terpecahkan nggak? Enggak. Banyak yang terpecahkan atau sudah dapat income. Ya, belum tentu juga, Pak Tung. Nah, kalau sudah tidak terpecahkan, dia akan mikir lagi. Tapi problemnya sudah terpecahkan. Begitu sudah terpecahkan, dapat income, mikir lagi nggak? Pasti. Banyak, jarang yang enggak loh. Oh. Apakah pekerjaan Mas Daril hari ini yang terbaik untuk Mas Daril? Belum tentu. Sesuai dengan passionnya, yang paling produktif? Sesuai passion dan produktif ya. Apakah yang paling produktif? Saya bilang iya. Nah ini tadi, kalau sudah iya selesai, tidak mikir lagi. I challenge you now. Saya mikir dulu deh, kalau gitu kita harus break dulu. Saya mau kencing juga nih. Mau buka sabuk juga nih, lot pantat sampai pamer pantat nih. Iya, kegedean katanya. Tangannya tidak bisa kita masuk. Anda bisa berinteraksi silakan di 0812 11 12 959 untuk SMS dan WhatsApp. Yang bertelepon silakan di 021 634 3417 dan kami juga live di YouTube. Jadi Anda bisa coba buka kanal YouTube dan search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kita kembali lanjutkan Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin. Di edisi kali ini masih sehubungan dalam rangkaian Life Revolution ya. Pentingnya ilmu berpikir dalam bisnis dan kehidupan. Jadi kalau kehidupan itu ya harus mikir juga, apalagi bisnis harus mikir juga. Yang ujung-ujungnya bakal cari profit dan juga cuan ya Pak Tung ya. Nah tadi kita ngebahas masalah satu hal yang lagi in sekarang ini. Tadi saya ditanya gitu loh, apa Pak Tung kalau misalnya ini kalau Anda pembangunan LRT 500 miliar per kilometer, mahal atau murah? Saya bilang mahal. Ya karena dibangun sekali makan pecel cuma 15.000 gitu.
Iya. Kenyang pula lagi ya. Nah gini, jadi kita misalnya cara berpikir itu kan ada otak yang namanya otak primitif kita, batang otak itu penting banget. Emosi juga penting banget, sangat-sangat penting. Tanpa emosi kita tidak bergerak. Emosi yang membuat kita breakthrough, bukan pengetahuan. Jadi emosi yang membuat orang jadi berpengetahuan. Bahkan pengetahuannya akhirnya diaplikasi. Banyak pengetahuan tidak diaplikasikan karena tidak ada emosinya. Oke. Saya beri contoh nih misalnya. Ada misalnya contoh gampang lah. Yang gini. Perhatiin. Otak. Contoh kampanye lah gitu ya. Yang satu sibuk ngasih data. Percuma. Data tidak ada emosinya. Yang satu sibuk mengulik emosi. Keren. Walaupun tidak ada datanya. Walaupun ngawur. Walaupun hanya sebagian kecil yang diambil. Contohnya, ayo ini depan saya ada Vian. Betul nggak nih? Ini Vian, boleh. Betul nggak di akhir Desember beberapa anak perusahaan saya kumpulin, kemudian presentasi. Oh ada yang naik 4 kali lipat, nah ada yang naik 3 kali lipat. Omsetnya bagus atau bagus banget? Bagus. Ketika saya tanya begini, gimana? Tahun-tahun ini ekonominya susah ya? Gimana? Ayo, Vian jawabannya gimana? Ayo, ini jujur ditenanin. Ini sungguh nih, ini kisah nyata. Jawabannya gimana? Ayo, boleh. Jawabannya gimana? Ayo, putar ke Vian. Ayo, putar ke Vian sendiri. Ayo, jawabannya gimana? Ayo, Vian. Iya, Pak. Sampai saya gaplok sebelahnya. Kamu gini kena. Ini tergantung teknik bertanyanya. Saya bertanyanya begini, itu bagaimana mengulik emosi? Wah, ekonominya susah ya, susah. Itu di BBC, di National Geographic atau BBC Knowledge ya. Nah, ini otak itu mudah terdistorsi. Satu yang mirip dia akan saling nyampur. Begitu saling nyampur, kita ngomong salah bukan bermaksud salah. Makanya ketika debat capres itu kadang mereka distorsi juga. Makanya mereka bawa kerpean. Begitu bawa kerpean dia ngomong, oh ini ada kisi-kisinya. Ketika saya ngomong gitu, kamu kok belain kampret sekarang. Sebenarnya kamu kok cebong. Nah itu orang itu mudah jump to opinion. Nah ini nanti itu otak mamalia kita. Jadi maksudnya begini. Jadi distorsi itu kayak yang tergantung ini. Satu hari ada itu di buku Life Revolution saya tulis detail gitu ya sampai sak sumbernya itu yang benar, bukan yang ngomongan saya ini. Jadi ceritanya begini, ada satu kelompok diajak nonton bagaimana orang membuat film. 30 orang misalnya gitu. Okay. Kemudian nontonnya bareng, 30 nontonnya bareng. Mobilnya ngebut. Ya, mobilnya naik mobil set, terus kemudian begitu masuk ruangan ngerem terus nabrak tong. Kemudian satu kelompok dipisah 15 sama 15. Satu ditanya, kira-kira kecepatannya berapa pada waktu mobil itu sebelum ngerem? Kemudian terus nabrak tong. Yang satu bilang 40, 20, rata-rata 30 km per jam. Yang satu 80 km per jam rata-ratanya. Satu kelompok kenapa jauh loh, itu 50 km per jam kan jauh sekali. Karena persepsi. Nah, salah satunya, nah itu gampang sekali. Begitu dibuka, kok bisa berbeda? Karena cara tanyanya berbeda. Oke. Yang satu kelompok ngomongnya begini, nadanya, perhatiin pilihan katanya. Nada dan pilihan kata ini penting sekali. Tadi pada waktu mobilnya masuk, kemudian ngerem, terus nyenggol tong. Kira-kira kecepatannya berapa ya? 15 kilo, 20, 40, rata-ratanya 30. Tapi kelompok yang kedua cara nanyanya begini. Tadi pada waktu mobilnya ngueng, lu pakai ekspresi segala macam. Ciat, lu pakai ciat. Terus tangannya gini, pam gitu. Kemudian nabrak tong. Nah ini tadi nyenggol tong, sekarang nabrak tong. Kira-kira kecepatannya berapa? Oke. Dengan bumbu-bumbu itu kecepatannya akan langsung tinggi. 120 kilo Pak. Rata-ratanya 80 km. Nah inilah yang digunakan teknik kampanye yang hari ini yang seru gitu ya. Saya perhatian, yang satu sibuk membuat bukti pakai angka-angka, preketek. Orang enggak. Bos sudah membangun tol 1000 sampai akhir tahun 1947 km. Oke, good ya. Ini jalan desa 123.000 km. Oke. Gak ada emosinya. Yang satu ekonomi susah ya, susah. jadi perhatiin. Hati-hati Anda dalam ambil keputusan. Ini adalah Anda. Nah, kalau Anda ambil keputusan berdasarkan emosi, banyak salahnya. Nah, emosi itu apa sih? Otak mamalia. Nih, kalau Anda follow Instagram saya @desemwaringin.tdw gitu ya. Itu banyak artikel yang gambarnya fire. Saya lagi mau ngadakan seminar di atas api. Saya cerita saya seminar 3 hari di Jababeka Convention Hall pada waktu 2 hari yang lalu gitu ya, 3 hari full. Di situ sampai saya siarkan begini. Termasuk waktu saya seminar, gini loh. Otak kita semua, saya juga. Kayak tadi saya ditanya, jebret otak mamalia saya yang jawab. Kalau saya jawabnya spontan tuh mamalia lah gitu lah, banyak mamalianya. Suka enggak suka gitu ya. Langsung Nah, otak mamalia ini berbicara ciri-cirinya 6 ini.
Satu hitam atau putih, ya atau tidak. Ya. Suka atau tidak, ya atau tidak. Kemudian hitam atau putih, tidak ada abu-abu, tidak ada dengan syarat A atau B, tidak ada. Harusnya A dulu dong, nanti baru B. A dengan syarat, nanti setelah itu baru B. Atau A dan B sekaligus, atau C. Jadi mereka tidak pakai aturan. Ya enggak. Ya. Misalnya ada masalah terhadap karyawan, keluarin enggak ya? Nah itu. Padahal kan bukan hanya keluarin atau enggak, di surat peringatan boleh enggak? Potong gajinya boleh nggak, dipindahkan boleh nggak, tangkepin polisi boleh nggak, bukannya dikeluarin, tangkepin polisi boleh nggak. Nah ini kan gitu ya. Jadi kembali lagi di sini otak mamalia itu nomor satunya hitam atau putih. Kemudian yang kedua mereka pakai bahasa perasaan. Apa itu perasaan? Ini mahal, ini susah ini. Kayak tadi misalnya ini mahal, LRT 500 miliar per kilometer itu mahal nggak? Mahal. Ya, ya. Terus apalagi ditambah pakai emosi. Kapan baliknya? Itu jam to opinion kan itu ya. Oke, ya, ya. Nah, yang ketiga setelah pakai perasaan, jam to opinion. Maunya jam to opinion itu tadi. Ini cebong nih, ini kampret ini. Terus mereka sudah tidak berpikir lagi. Kalau cebong berarti mesti jelek, kalau kampret mesti jelek itu ya, sesuai dengan posisinya masing-masing tadi. Ini sudah yang terbaik dah pilihanku. Mereka tidak objektif melihat bahwa tidak ada yang sempurna. Mau pilihan yang nomor satu juga tidak sempurna, pilihan nomor dua tidak semuanya jelek, misalnya begitu ya. Tapi kembali lagi dengan ketidakobjektifan kita karena kita jump to opinion, kita tutup mata. Jump opinion itu ini pasti untung. Nah ini jump to opinion itu menggeneralisasi, mendelete, mendistorsi, merasa dirinya paling benar keputusannya. Nah kemudian ini berikutnya yang parah itu adalah paranoid. Macam paranoid itu, kalau presiden ini jadi mesti Indonesia hancur. Belum tentu. Presidennya, dua-duanya saya menganggap calon presidennya nasionalisme kok, misalnya begitu. Nah, paranoid itu bersikap berkelebihan. Ketakutan. Nah, itu wajar, karena zaman dulu itu monyet begitu ya, lihat-lihat karena serbu macan cilaka gitu ya. Jadi dia harus, paranoid, waspada. Tapi hari kan sudah berubah. Dan otak modern manusia berkuasa gitu ya, mestinya harusnya. Yang berikutnya yang kelima katastrofik itu mamalia. Hidup atau mati. Nah, itu katastrofik. Terus kerusak. Maksudnya ngerusak itu kalau beda hancurkan. Nah, ini katastrofik. Katastrofik itu khas mamalia. Jadi bedanya apa sih manusia otak modern dengan otak mamalia? Terus kemudian saya tambahin dulu ya, sempurnakan dulu ya, bukan sempurnakan. Maksudnya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi kembali lagi ini, yang keenam adalah otak mamalia itu irasional. Dikasih data dia tidak peduli. Pokoknya dia 100% benar lah. Pokoknya pilihanku benar lah. Jadi segala sudut pokoknya misalnya kalau kita lagi jatuh cinta sama orang, orang ngasih kita tai, wah kamu kok pengertiannya, aku lagi butuh pupuk. Padahal tetap tai. Kalau Anda lagi benci, dikasih bunga, mau nyantet ya, supaya saya tertusuk durinya ya. Nah itu irasional. Irasional itu dikasih data dia tidak peduli. Karena memang otak mamalia, dan otak mamalia ini powerful sekali, 4 kali lipat. Dan itu masih bertahan sampai dengan sekarang gitu ya. Dan memang manusia semua punya, kita punya, saya punya gitu ya. Jadi ketika ada orang otak mamalia, Anda juga, saya juga. Kita tidak perlu jump to opinion menghakimi orang gitu ya. Oke, Pak Tung, nanti saya masih banyak yang harus saya tanyakan nih, tapi kita harus break dulu ya. Break dulu nih, baru mulai ya sudah break. Udah 29 tuh. Udah 9. Di sini baru jam 5. Oh, mati jamnya. Jam to opinion. Jam ngusir tamu. Oke, kita menggunakan Anda berinteraksi, jangan cuma dengerin doang. Silakan di 0812 11 12 959 untuk SMS atau WhatsApp. Sementara yang mau telepon kami ke 0216343417, dan kami juga live di kanal YouTube. Jadi silakan search Smart FM live streaming. Dan jangan lupa kita juga live di @tungdesemwaringin.tdw Instagram ya. Jadi follow dulu dan langsung saksikan live kami pagi hari ini. Kami segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Jangan lupa follow Instagram Pak Tung di @tungdesemwaringin.tdw karena kita lagi live pagi hari ini, dan juga Anda mau lihat live kami di kanal YouTube juga silakan search Smart FM Plus Streaming. Pak Tung, ini masalah berpikir nih. Saya jadi teringat ketika jalan sama keluarga, misal ke pusat perbelanjaan itu kan. Sering ditawarin ya dengan berbagai macam jenis produk-produk, asuransi lah, apapun medianya lah. Banyak kan, mostly orang ketika ditanya sama salesnya atau diajakin bergabung dengan tim mereka kan jawab begini, nanti ya Mbak, saya pikir-pikir dulu. Itu jawaban khas otak mamalia. Otak mamalia? Ya, otak mamalia. Dalam artian seperti apa? Nah gini, jadi otak primitif kita ini ketika mengalami something hal baru, dia akan jump to opinion. Dia langsung memberi arti.
tertarik atau enggak. Kalau tertarik dia akan berhenti mendengarkan. Kalau dia bilang saya pikir-pikir dulu ya, karena otak mamalia itu bahkan yang di dalam lagi otak reptil itu kan ketika mengalami ini asing, something asing, apa yang dilakukan? Langsung 3 doang, fight, atau flight, atau freeze. Oke. Jadi ketika Anda bilang saya pikir-pikir, sebenarnya Anda tidak mikir, Anda mau kabur. Anda menggunakan kata berpikir, saya mikir dulu ya, kabur. Nah, kalau mikir, Anda akan cari data terlebih dahulu. Boleh tahu tadi itu apa sih? Itu ya, nanya-nanya. Nanya apakah dianggap tertarik? Nah, itu salah satu orang yang salah. Oh, ini tanya-tanya berarti tertarik. Belum tentu. Kalau orang yang otak modern, dia tanya-tanya, dia enggak, dia baru berpikir, membandingkan, betul enggak? Seperti contoh nih, mari kita tes. Tadi LRT 500 km per 500 miliar per kilometer. Mahal atau murah? Nah, kalau ditanya begitu langsung jawabannya mahal, 500 miliar per kilometer. Apa itu gitu ya? Karena kita enggak ngerti. Nah, ternyata ini perhatikan baik-baik ini. Nah, ini menurut data yang saya baca dari CNBC, top CNBC Indonesia begitu ya. Nah, ternyata biaya LRT di Manila itu 904 miliar per kilometer. Oke. Di Malaysia, di Kuala Lumpur 807 miliar per kilometer. Di Pakistan 797 miliar per kilometer. Di Dubai 1,02 triliun per kilometer. Di Amerika 688 miliar per kilometer. Di Kanada 2,19 triliun per kilometer. Kalau berdasarkan perbandingan ini berarti 500 miliar per kilometer mahal atau murah? Terbilang murah. Nah, ini. Anda langsung jump to opinion. Baru saya mau bilang, jump opinion otomatis akan mengatakan hal itu gitu ya. Iya, begitu Anda dikasih perbandingan, Anda jump to opinion. Oh, berarti murah. Lah, makanya orang di dalam bisnis ketika Anda dikasih perbandingan, mikir dulu. Pertanyaan, datanya benar nggak? Karena kalau datanya salah, keputusannya salah. Contohnya nih. Ini berdasarkan data di atas 500 miliar per kilometer termasuk murah. Cek dulu apa betul pembangunan di Indonesia 500 miliar per kilometer. Ternyata enggak. Katanya menurut Adikarya, ini masih katanya lagi belum tentu. 673 miliar. Berarti Indonesia bukan 500 miliar dulu. Oke, pertanyaannya lagi. Apa betul data dari CNBC? Orang itu seringkali CNBC dianggap benar. Kata dari pemimpin langsung dianggap benar. Bisa aja ngutip ya. Kata dari pemuka agama langsung dianggap benar. Loh, padahal pemuka agama manusia bukan? Manusia. Makanya sampai begini. Hakim, saya kan kuliah hukum. Hakim itu seapal-apalnya pasal, tidak pernah boleh memutuskan dengan apalan. Harus baca, harus baca. Seru atau seru banget? Iya, seru banget. Harus baca padahal dia di bidangnya ya. Loh, kemarin tuh sampai ngomong, ternyata misalnya Al-Quran itu untuk tafsir itu tidak boleh sembarangan orang. Loh, tapi sekarang sembarangan orang menafsirkan gitu ya. Loh, yang tidak sembarangan orang pun bisa berbeda, mungkin nggak? Iya. Nah, sama gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya lebih baik cek dulu datanya dari CNBC. Jangan ngomong CNBC terus pasti benar. Tunggu dulu. Oke, kita anggap misalnya benar. Setelah dicek sumbernya memang dari sana, dari compare, jadi yes memang kita anggap misalnya betul data-data bahwa di Dubai itu 1,02 triliun per kilometer, di Kanada 2,19 triliun per kilometer. 4 kali lipat dari Indonesia. Nah, pertanyaannya lagi-lagi harus ditanya. Ini cara berpikir tuh menganalisa seperti ini. Kalau Anda bilang, sudah berarti begini, tunggu dulu, saya lakonnya apa? Boleh nggak? Nanti akan saya share itu caranya kapan kita boleh jump to opinion. Itu ilmu berpikir yang keren gitu ya. Terus kemudian, nah ini apabila benar datanya pun Anda harus tanya dulu apakah itu apple to apple. Misalnya, di Indonesia itu pembangunannya meliputi apa? Nah, ternyata di Kanada misal katanya di Indonesia termasuk pembebasan tanah, termasuk prasarana sarana. Tapi misalnya kita ngomong, ternyata di Indonesia tidak termasuk pembebasan tanah. Sedangkan di Kanada termasuk pembebasan tanah. Nah, tidak bisa tuh harus dibandingkan. Tunggu dulu biaya tanahnya berapa. Ternyata misalnya di Kanada 2,019 triliun 2,19 triliun itu tadi selain ternyata teren itu apa jenis? Tanahnya berbeda. Jadi mereka harus nembus gunung, mereka harus begini. Harus ke atas bukit, ke atas begini. Nembus pergunungan. Nah, itu akan berbeda karena lokasinya berbeda. Nah, terus kemudian ternyata sana sampai bangun bandaranya juga dihitung. Misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi harus apple to apple, jadi tidak mudah menghakimi. Jadi makanya perlu satu yang namanya, kalau belajar dari teman saya beragama Muslim itu tabayun. Tabayun itu apa sih? Ketemu, saling bawa data. Jadi bukan saling komentar di Twitter. Kalau Anda follow di Twitter saya @tungdewi, lumayan followernya 1,9 juta gitu ya. @tungdewi. Tapi dalam hal ini adalah pelajaran basic untuk berpikir.
di dalam ngambil keputusan, misalnya kayak tadi, ini asuransi atau enggak, otak kita tuh langsung jump opin, penting atau tidak penting. Nah, boleh enggak kita mengabaikan? Boleh. Jadi nomor 1, kalau Anda dapat satu angka, gini, kalau Anda contohnya, saya mau bangun di Semarang, hotel sama apartemen ada, saya bilang kasih kolam renang tertinggi di Indonesia. Oke. Di lantai 30, pada waktu itu tertinggi gitu ya. Partner saya bilang, mahal. Hehehe, saya sudah belajarin toh, di dalam bisnis tak boleh pakai Kata mahal. Berapa? Oh Pak, ini kita nambah nih ya, hampir setelah di picing-picing begini, misalnya angka hampir 1 miliar nih Pak. Loh, kolam renang 1 miliar mahal gitu ya. Loh, perbandingannya apa? Kalau bangun di bawah 200 juta, oh di atas paling atas, itu 5 kali lipat. Nah kalau Anda banding, satu harus compare, yang kedua harus divide. Oke. Loh, Anda divide dari berapa kamar dulu? Pak, hotel kita bangun 500 kamar, ada hotel sekian ratus, apartemen sekian ratus, total 500 kamar. Berarti kalau kita bilang 1 miliar dibagi 500 kamar, berarti satu kamarnya Anda harus nambah berapa? 2 juta rupiah. Pertanyaan saya, pilih mana? Anda punya apartemen yang ada kolam renangnya seperti Marina Bay Sands di atas, tinggal nambah 2 juta, atau enggak 2 juta sama dengan apartemen yang lain. Pilih nambah 2 juta keren, atau mendingan pilih tambah 2 juta tapi keren. Tuh. Nah, jadi angka itu Anda harus satu compare, perbandingkan. Compare itu bisa dengan pendek, bisa dengan besar, dengan historical. Jadi banyak orang miss. Begitu, misalnya, tahukah Anda 1% orang menguasai 40% uang beredar? Sebentar, itu datanya belum tentu benar, harus dicek dulu. Kalau misalnya benar, harus di-compare dulu. Oh, ternyata di tahun 2008 menurut data LPS, kalau saya salah tolong diralat. Nah, ini kan data saya nyebutkan sumber ini belum tentu benar juga. Kan orang bilang, ini menurut Bank Dunia, menurut IMF. Cek dulu, ternyata IMF-nya protes. Nggak ada seperti itu Cilokong. LPS yang nggak ada, lu ya salah. Makanya Tabayun ketemu dikasih datanya. Ternyata menurut data LPS di tahun 2008 itu 1% orang menguasai 69% uang beredar. Kalau 1% menguasai 40%, berarti sekarang kemajuan pemerataan. Iya. Nah ini tadi, tapi dalam hal ini otak mamalia tidak peduli. Dikasih angka-angka gini tidak peduli. Mudah sekali karena manusia itu bagian dari otak mamalia. Jadi yang campaign pakai bahasa perasaan keren, yang pakai data-data boleh sih, tapi kurang jelas karena data emosinya. Oke. Ini kan keterkaitannya erat juga nih dengan bagaimana cara kita memilih sebetulnya Pak. Yes, betul sekali. Ya. Jadi hati-hati. Contohnya, ini yang dapat Nobel. Namanya Think Fast, Daniel Goleman. Itu bukunya dapat Nobel 2002 nih. Kalau saat ini saya ngomong angka belum tentu benar. Harus dibuktikan karena ini bisa distorsi. Manusia itu gampang sekali terdistorsi urusan angka. 2002 atau 2012 ya. Itu kan. Nah itu loh. Nah, tapi makanya sampai saya bilang kalau apa tolong ditulis dulu, diambil sumbernya. Supaya kalau kita itu bisa cocokin ke sumbernya, bener enggak gitu ya. Bisa, ternyata terjemahannya beda bisa beda loh. Oke. Jadi seru sekali loh gitu ya. Loh, sama-sama kamu terjemahannya kok beda. Ternyata yang menerjemahkan saya naudulnya sendiri. Nah, contohnya gini. Menurut Daniel Goleman itu kan emotional intelligence. Daniel Kahneman, nah itu distorsi mudah sekali tuh perhatiin. Daniel Goleman itu emotional intelligence. Daniel Kahneman itu yang dapat Nobel, dia think fast and think slow. Satu hari temennya profesor. Wah, taruh duit 10 juta untuk beli saham mobil Ford. Ketika ditanya, kenapa kamu menguntungkan? Loh, kok kamu bisa jump to opinion menguntungkan? Loh, pameran itu rame loh. Kalau pameran rame apakah pasti menguntungkan? Rame kok. Itu canggih sekali, mobil bisa mundur sendiri. Dia langsung jump to opinion. Kalau rame berarti pasti menguntungkan. Ditanya, kamu tahu nggak bahwa ini beberapa tahun ini terakhir ini rugi sekian? Return on investment-nya berapa? Anda tahu nggak? Nggak. Tahu nggak sekian ini merumahkan 5.000 orang karyawan? Nggak. Loh, kenapa kamu beli? Saya anggap menguntungkan tuh. Keputusan bisnis kita wrong. Gara-gara kita mudah jump to opinion. Begitu jump to opinion, terus kita anggap benar. Apalagi terus kita kemudian membela. Nah, untuk keputusan bisnis, keputusan dalam kehidupan, Anda kalau pakai perasaan, something wrong. Emosinya naik, intelektualnya turun. Kalau inteleknya turun, keputusannya salah. Nah, ini yang paling penting sebetulnya di dalam bisnis dan kehidupan kita. Loh, nanti emosi penting nggak? Penting. Ini harus ada ilmunya, kungfunya. Tanpa emosi Anda tidak bergerak. Saya potong sebentar, Saya jadi teringat ada beberapa orang yang mengatakan kalau bisnis itu nggak usah pikir-pikir lama lah, udah jalin aja. Oh boleh, asal Anda belajar. Jadi gini, kapan sih kita ambil keputusan? Ini teknik ambil keputusan ala komputer gitu ya. Ala komputer dia akan selalu membandingkan A, B, C, D, E, F, G, semua komputer. Misalnya main catur, dia akan membandingkan sekian ratus ribu keputusan.
Setengah mati atau setengah mati banget? Setengah mati banget. Kalau manusia suruh bandingkan 100 ribu nyerah deh, nggak take action, Anda kan hang. Iya. Ada kan? Lah makanya kalau otak manusia biasanya ini, kalau lebih dari 7 alternatif, dia hang, bingung, dia jadi freeze, jadi tidak mengambil keputusan karena bingung. Nah, caranya bagaimana? Ini makanya sampai saat di buku saya Life Revolution itu ada teknik ambil keputusan ala Benjamin Franklin, terus kemudian ala Tong Desem Waringin juga, ala Daniel Kahneman tadi seperti apa, begitu ya, ala Steve Peter, ada profesor-profesor doktor yang jago-jago ambil keputusan ini tadi. Nah, itu tekniknya kan dibandingkan. Jadi contohnya gini, kalau kita masih ada waktu, kita akan bandingkan positif sama negatifnya. Dan bahkan begini, kalau Benjamin Franklin, kalau Anda lagi ngomong positif, apa sih positifnya pilihan A? Tidak boleh terus positif terus. Setelah 2 ada yang positif, Anda harus nyari negatifnya apa. Tapi kalau sudah ada negatif 2, Anda harus cari positifnya apa. Karena manusia itu seling jump to opinion, begitu bagus, dia akan mempertahankan bahwa ini bagus, masa bodoh dia tidak akan objektif, bahwa kalau jelek, begitu satu jelek, semua dianggap jelek. Oh ini presiden ini menjanjikan dulu pertumbuhannya ini, ternyata tidak berhasil mencapai pertumbuhan, berarti semuanya bohong. Yang enggak lah, itu namanya menggeneralisasi. Terus ini orang yang menjanjikan, ini pasti kalau menjanjikan pasti dia akan sukses dengan janjinya, belum tentu, belum pernah terbukti juga. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang salah total, tapi kita harus nimbang. Makanya kalau kita bilang melihat salahnya orang ataupun kemungkinan buruk di dalam satu keputusan, begitu kita sudah 2 melihat kemungkinan buruk, kita harus melihat satu kemungkinan positifnya apa. Kalau sudah 2 kemungkinan positif, itu teknik Benjamin Franklin. Jadi kita lebih objektif. Satu hari Benjamin Franklin ditanya oleh temannya, saya tuh mau ngajar di Milan atau di Perancis ya, saya dapat tawaran. Kalau di Milan itu bisa ngajar kelas orang banyak, ilmu saya bisa di banyak orang, tapi saya bayarannya kecil. Tapi kalau di Perancis saya bayaran gede, tapi ngajarnya private 1 orang. Terus cara ambil usahanya gimana? Jawabannya Benjamin Franklin gimana? Sorry, jadi tidak adil kalau saya yang memberikan jawaban, karena kamu yang paling tahu data-datanya. Kamu perlu uang nggak? Saya nggak ngerti misalnya. Kamu bisa bertahan nggak begini? Terus kemudian berapa lama? Jadi terlalu banyak data yang saya nggak tahu, kamu yang lebih tahu. Jadi tidak fair kalau saya memberi nasihat terhadap kamu. Tapi kalau kamu tetap maksa saya untuk memberi nasihat bagaimana kamu ambil keputusan dan berpikir menimbang ini, kamu tulis Milan, kamu tulis Perancis, kemudian di setiap Milan itu ada positif, ada negatifnya, di Perancis ada positif, negatifnya. Setiap kamu nulis 2 positif, harus ada keluarkan negatif dulu, baru boleh positifnya ditambah. Kalau kamu dua berturut-turut negatif, kamu harus tulis yang positifnya juga. Jadi kamu tidak terjebak satu yang namanya jawab pasti bagus, sudah kamu akan mencari cara untuk menghalalkan bahwa pilihanmu bagus. Jadi di mind mapping gitu ya. Yes. Oke, baik, kita break dulu Pak Tung ya. Selama waktunya ada. Nah, ini ada ilmu. Semua terkait dengan waktu. Yes, kita break dulu. Nanti kita sembunyi lagi di sesi terakhir, semakin seru. Dan sudah terakhir? Ini tuh 46. Baru mulai nih. Jovan ngoden saya, harus break soalnya. Oh no, oh yes. Oh yes, oh no. Mau kencing dulu? Oh tidak, no. Oke. Mau Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Oke, sudah sampai di sesi terakhir. Oke. Cepet ya. Ini belum masuk ke topi berpikir loh. Iya. Belum topi berpikir, belum berpikir agresif, pasif, asertif itu seperti apa, Udah minggu depan. Kelemahannya berpikir seperti apa. Itu belum. Makanya ini baru pemanasannya sudah hangat sekali itu. Yes. Udah bukan hangat lagi, udah panas nih Pak Tung. Oh yes baby, apalagi pilpres nih. Panasan semua. Ini penting nih, ini penting. Pakai emosi semua ini, teluk-teluknya mau cebong kampret itu pada emosian. Gini. Walaupun ini bukan ranahnya kita ya Pak Tung ya, tapi kan momentum ini bisa jadikan sebagai cara kita untuk belajar. Bagaimana sih berpikir yang bagus. Karena ini kan menyangkut kehidupan, menyangkut juga bisnis. Saran Pak Tung bagaimana? Jadi saran saya begini, kalau di dalam kehidupan ini, kalau Anda mau ambil keputusan, memang harus turunkan emosi. Nah, turunkan emosi itu seperti tadi, bahwa otak mamalia ini itu salah satu kelemahannya. Itu yang terakhir tadi, yang paling parah. Dia irasional, dia 100% yakin benar. Jadi ketika ada orang lain ngomong, itu hoak. Kalau pokoknya pihak lawan hoak, kalau pihak kita benar, kita anggap benar. Pokoknya 100% benar. Makanya sering jump to opinion. Makanya terjadi ada pembelaan yang berlebih-lebihan. Ini kalau tim saya ngomong mesti saya anggap benar, padahal belum tentu. Mau capres 1, capres kedua, semuanya ya juga tidak 100% benar. Kalau kita mau objektif. Apalagi pembelanya lebih ngawur-ngawur lagi gitu ya. Jadi kalau sudah irasional itu repot. Kalau irasional itu pokoknya
Pokoknya pilihan kebenaran itu kalau bahasa kerennya itu militan. Ya, kalau militan itu akan menimbulkan satu, tidak objektif anymore. Jadi baik buruk adalah pokoknya golonganku. Nah kalau kita bilang baik buruk golonganku, kita tidak akan ngecek lagi. Kan tadi sekali kita sudah anggap benar teknik kita kencing, ya kita tidak akan pernah mikirin teknik baru bagaimana kencing dengan cara yang lebih efektif, efisien, tidak perlu buka sabuk, melotroin celana, pamer pantat. Nah makanya ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi begitu saya ngomong begini, cerita datar, cebong, ilah gitu ya. Pada waktu Ibu RS yang operasi plastik, saya kan ngomong, data dari kepolisian, saya bilang jangan dulu, itu jam to opinion. Itu dia di rumah sakit, betul nggak? Bisa jadi dia tidak dipukulin di Bandung. Tapi pertanyaan saya, dia mungkin nggak dia masuk rumah sakit untuk bedah plastik itu betul-betul dia dalam kondisi sudah hancur dulu mukanya. Mungkin dia bohongnya tapi memang dia dulu dipukulin. Tapi pukulannya mungkin bukan di Bandung. Orang kan jam to opinion, satu ngapusin berarti semua ngapusi, berarti belum tentu loh. Ya. Terus saya bilang cek dulu. Pada waktu dia masuk di RS, wajahnya itu sudah hancur, dia operasi plastik supaya menyembuhkan wajahnya, atau memang sudah masih ya kurang cantik terus kepengen cantik kan gitu ya. Langsung orang ngomong, sekarang kok kamu belain kampret? Jailah, nah itu jam to opinion. Nah, ketika saya cerita, ini lumayan juga ini datanya nih Pak Jokowi bangun keren banget nih 123.000 jalan di desa kilometer, terus kemudian 700.000 meter jembatan, embung desa 1922. Cebong lu. Tuh lihat, kadang saya dikampretin, saya kadang dicebongin. Itu jam to opinion. Padahal kalau kita itu data dulu. Contohnya misalnya yang saya dikampretin 2 kali gitu ya. Di WhatsApp cerita begitu ada orang jam to opinion. Itu dana yang untuk operasi plastik itu ngambil dari rekening yang sama untuk dia minta sumbangan yang Danau Toba. Kan ngomong gitu, langsung jam to opinion. Itu dulu operasi. Saya bilang tunggu dulu, mungkin enggak rekeningnya sama, tetapi yang untuk operasi memang duitnya dia sendiri, sedangkan ini sudah disalurkan. Langsung mereka mengeluarkan data. Patung belain kampret ini lihat ya, ini kepala desa di Danau Toba menyatakan tidak pernah menerima sumbangan dari Ibu RS. Saya bilang, lu jangan jam to opinion, yang paling bagus itu dilihat aliran dananya dulu. Duit masuk yang dari, jangan-jangan begini, memang tidak ada yang nyumbang, mungkin nggak? Bisa. Nyumbangnya terlalu sedikit, jadi untuk pesawat belain ke sana aja sudah habis. Mungkin nggak disalurkan ternyata lewat jalur yang lain, tidak lewat kepala desa. Mungkin nggak langsung kepada rakyatnya. Jadi intinya itu, ya kampret, belain kampret. No. Jadi jam to opinion ini membuat Anda tidak berpikir semua. Begitu Anda cebong berarti jelek, kampret berarti jelek, cebong berarti bagus, kampret berarti bagus. Anda don't think anymore. Anda tidak objektif, nanti mengakibatkan seperti profesor tadi. Jam to opinion toh. Profesor tadi ngomong bagaimana? Kenapa kok nggak beli mobil? Menguntungkan. Kok bisa menguntungkan? Rame yuk. Loh, kenapa kamu tidak milih nih? Tidak nepatin janji yuk. Loh, yang tidak nepatin janji bagaimana? Loh, kenapa kamu kok tidak milih ini? Ya ini kalau dia jadi presiden ini mesti negara runtuh. Paranoid toh. Kalau dia jadi presiden nanti Bali merdeka. Nanti grup yang radikal. Loh itu namanya jam to opinion. Jadi kalau Anda mau menimbang, ini butuh istilahnya emosinya diturunin baru intelektual naik. Kalau sudah emosinya pokoknya 100% benar, Anda merasa itu namanya mengkultus individukan orang. Bahkan pemuka agama pun kalau Anda kultus individu kan bisa bahaya loh. Kalau saya salah tolong diralat nih. Zaman dulu ada paus jualan sertifikat masuk surga. Ayo. Oh ya, pernah saya dengar ceritanya. Nah itu kan seru banget toh. Dan orang beli. Kenapa beli? Percaya kok. Menurut saya hari ini saya juga jam to opinion. Masa sih orang bisa jadi kayak Tuhan? Kamu jurusan neraka, jurusan surga dengan beli sertifikat. Loh, tapi yang Iran sama Irak pada waktu perang sama-sama Muslim mengeluarkan surat jihad ini bahwa kalau kamu mati masuk surga. Tuh, pemerintah bisa mengeluarkan surat masuk surga, keren banget. Keren banget. Sama-sama membelain Muslim, sama-sama membelain Islam, tapi Iran sama Irak perang, sama saja kalau mati semuanya masuk surga, keren loh. Jadi, nah ketika Anda membelain ulama, bukan masa begini, jadi istilahnya secara kemungkinan itu benar, yes bagus, pemimpin agama, tapi mereka juga ada unsur manusianya. Pemuka agama.
Ada nggak misalnya seorang pemuka agama yang sebetulnya memang dia kriminal, bukan dikriminalisasi, tapi memang kriminal. Memang dia berbuat yang sebetulnya di agamanya pun tidak diperkenankan. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi karena kita sudah mengkultus individu kan mesti benar, celaka. Okay. Pemerintah A mesti benar, capres A pasti bagus. Belum tentu. Dua-duanya tetap manusia biasa. Tetap ada ketidaksempurnaan. Okay. Apakah dengan ketidaksempurnaan terus kemudian Anda menghakimi? Enggak, harus total dibandingkan tadi positif negatif dibandingkan total. Okay. Nah, itu Anda kan lebih objektif, hanya lebih objektif. Okay, belum tentu objektif Mas Ian gitu. Anda harus serahkan kepada yang sana, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan gitu ya. Baik. Patung, 2 menit terakhir Patung. Ya. Agar bisa kita berpikir bagus, aplikasinya bisa ke bisnis dan kehidupan, bagaimana? Kita Jadi begini, kapan bagaimana kita bisa tahu bahwa otak mamalia kita sedang berfungsi? Satu, kalau nadanya naik ngomong. Nggak bisa. Kedua, yang menggunakan kata-kata pakai bahasa perasaan. Pokoknya, saya suka, ini jelek kok, ini jahat kok. Terus menggunakan satu data untuk ambil keputusan. Mahal, murah. Dan keputusan itu tadi, jadi sekali lagi, kapan kita harus waspada bahwa otak mamalia kita sedang berfungsi? Satu, nadanya kalau tinggi. Yang kedua, kalau pakai bahasa perasaan, tidak pakai angka. Kemudian satu, kalau pakai satu angka langsung jump to opinion, loncat. Kemudian proses berpikirnya untuk mencari bukti dan faktanya nggak ada dilakukan. Nah, terus kemudian mulai paranoid berlebih-lebihan, mulai katastrofik. Urusan hal kecil bisa, urusan kantong kresek Rp25 bisa cerai. Okay. Urusan beda hitungan bisa bunuh-bunuhan. Urusan Rp100.000 bisa nusuk orang. Nah itu sudah katastrofik, itu sudah banyak. Sudah kalau Anda sudah mau fight, mau lari atau pura-pura. Ini hari ini sudah mulai banyak ini. Yang fight, yang melarikan diri, dan kemudian yang terakhir pura-pura mati. Banyak orang yang ilmuwan, yang pintar pura-pura mati ini. Nggak ngomong sama sekali, nggak sharing pendapat karena takut. Tadi mereka freezing out gitu ya. Oke. Baik. Kita harus akhir Patung. Ya. 2 minggu lagi ke depan kita ketemu lagi ya. Dengan senang hati, dengan penuh semangat, semoga bangsa ini siapapun yang terpilih jadi presiden, amin, betul-betul mereka terbaik untuk bangsa ini, bukan karena yang memenangkan emosinya doang, enggak, tapi memang betul-betul karena emosi hanya jangka pendek, tapi betul-betul untuk yang jangka panjang, untuk Indonesia yang terbaik, bukan yang hanya untuk menang jangka pendek yang terbaik. Kalau menang jangka pendek terbaik, saya akan menjanjikan, mau pilih saya jadi presiden, bensin gratis, pajak gratis, semua saya gratisin, terus itu menang jangka pendek. Setelah saya terpilih, orang kan saya ngomong, oh ya enak, tidak pakai pajak, oh ya enak ini. Nah, sudah semuanya sudah enak, tapi setelah 5 tahun menjabat atau 10 tahun negara bangkrut, emangnya gue pikirin. Yang penting saya terpilih dulu, susah juga itu ya. Oke, saya Daryl Adam. Saya Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.